asli dari Sumatera, tepatnya Lampung. Sumatera, Lampung. Lampung itu sebelum masuk ke tanaman Lampung itu terbagi berapa? Ada Lampung Utara, Lampung Timur? Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Tepatnya desa mana? Desa Sendang Retno, Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung, Sumatera. Sing adus sut sut. Sing adus. Nah, sut. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi kita saat ini sedang ada di Gazebo, guys. Gazebo cup ya? Gubuk itu bahasanya mau Jenegoro. Kalau Kedirinya bahasanya apa nih? Gubuk. Oh, bahasanya wong Nganjuk Gazebo. Oh, sama saja. Oke guys, posisi saat ini saya sedang ditemani para teman-teman yang di kelompok tani. Namanya kelompok tani apa? Brambang Lestari. Brambang Lestari. Boten kelompok tani? Enggak. Paguyuban Brambang Lestari. Paguyuban Brambang Lestari. Tetap kalau paguyuban itu di bawah naungan kelompok tani. Apapun alasannya sampai gak oleh berengkel mbek kelompok tani. Tetap di bawah naungan kelompok tani. Kalau dapat bantuan itu pasti harus lewat kelompok tani. Kelompok tani harus lewat dinas terkait dan mencakup perangkat-perangkat desa juga. Jadi petani yang maju itu dimanapun tempat itu harus saling bahu-membahu antara paguyuban, kelompok tani, desa, pihak desa, terus dinas terkait itu harus menyatu, bahu-membahu. Petani tidak akan bisa dapat bantuan, terlebih paguyuban tidak akan bisa dapat bantuan dan bantuan tidak akan bisa turun tanpa tanda tangan dari kelompok tani. Itu jelas, itu sepengetahuan saya. Kalau di tempat saya seperti itu. Di sini sama saja. Sama saja. Oke guys, ini obrolan santai. Nanti kita akan bahas tanaman mas-mas ini. Nanti jenengan ceritakan ini benih berapa bulan ditanam dan tumbuhnya seperti apa. Yang jelas ini benih varietas tajuk yang dioneri oleh Mas Hendy GY, yaitu tajuk GY. Jadi nanti biarkan Mas siapa dengan Mas siapa? Saifuddin. Mas Saifuddin, ini kita di lahan Mas Saifuddin. Biarkan Mas Saifuddin menjelaskan tanamannya umur berapa, benih masa simpannya berapa, pakai dasaran apa, dan nanti kedepannya akan kita bahas kurang dan lebihnya tanaman Mas Saifuddin. Monggo di Cepeng mawon, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan nama Muhammad Saifuddin. Awal mula Desa Sonorjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oke. Pertama saya beli bibit di tempat Pak Hendy GY. Namanya tajuk GY. Saya beli bibit dari Pak Hendy sekitar masa simpannya 2,5 bulan. Dan awal tanam saya peges untuk tumbuhnya berapa hari? Tumbuhnya sekitar 10 hari sudah serentak. Semuanya sudah tumbuh. Dan untuk perawatan ya sama seperti perawatan brambang yang pada umumnya. Sekitar pupuk dasar saya menggunakan SP36 sebesar 50 kilo. Dari berapa kilo benih? Dari 187 kilo. Dan untuk pemupukan yang pertama usia tanam sekitar 12 hari saya menggunakan NPK Pak Tani yang 20 kilo. Dan pemupukan kedua sekitar 18 HST menggunakan NPK lagi. Kalau HST tidak boleh sekitar, harus pas. Harus tidak ada sekitar 18, tidak ada. Nah, 18 dan 19.
18 18. seminggu setelah itu. Pemupukan. Setelah pemupukan pertama. seminggu. Berarti 18 HST. Oke, Untuk lanjut. pemupukan kedua 18 HST, pupuknya 20 kg Pak Tani niku. NPK. NPK Pak Tani. NPK Majmuk. Dan kemungkinan untuk pemupukan ketiga sekitar 1 minggu lagi. Untuk penyepraian sudah menggunakan apa saja? Untuk penyepraian saya menggunakan fungisida yang nama mereknya Antrakol dan Tisen. Antrakol dan Tisen. Tisen. Dikasih berapa dosisnya? Per tangki 16 liternya. Antrakol sekitar 2 sendok dan Tisen juga 2 sendok. Baru 2 itu. Nggih. Untuk inseknya Inseknya sudah dimasukkan Arjuna, sama Basel. Abasel, Abasel dari Abamectin. nggih Abamectin. Arjunanya dikasih berapa biar teman-teman tahu? Sekitar 20 mili dan abaselnya sekitar 15 mili 15 mili per per tangki tangki 16 liter. 16 liter. Aplikasinya berapa hari sekali? Saya mengaplikasikan sekitar 2 hari sekali. 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali. Itu fungi sama insek dicampur enggak? Tidak, Tidak, tidak sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Kalau nyepray insek saja, fungi Nggih, saja. fungi. Oke. Untuk tambahnya, monggo Mas. Tambahnya ini tanaman harus seperti apa? Sesuai pengetahuan sampean. Nanti kita ngobrol. Monggo. Cepat. Sembarang. Perkenalkan diri dulu mumpung di sini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arwani dari Desa Sonorejo, Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Asli dari Sumatera, tepatnya Lampung. Sumatera, Lampung. Lampung itu sebelum masuk ke tanaman Lampung itu terbagi berapa? Ada Lampung Utara, Lampung Timur? Lampung Tengah Oh, sayanya. Lampung Tengah. Tepatnya di mana? Desa Sendang Retno, Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung, Lampung Tengah. Sumatera. Soalnya viewer Gusman Bejenggol di sana banyak. Oh, Jadi siapa tahu tetangganya sampean nanti. iya. Lanjut ke tanaman. Menurut sampean tanamannya Mas siapa tadi? Saifuddin. Mas Saifuddin Mas. ini kurang apa? Terus kedepannya harus bagaimana? Sesuai versinya sampean mawon. Nah sudah bagus ya bilang bagus. Kalau menurut saya ya pertumbuhannya ya sudah bagus. Dari segi umur dan tinggi tanaman itu ya pas lah. Sudah Sudah pas. Ojo wedi Mas Hendi, langsung dari celah saja tingginya. enggak apa-apa. Hanya saja mungkin ini rumputnya atau gulmanya itu banyak. Sebaiknya ya dibersihkan lah Dilakukan penyiangan. dilakukan penyiangan. Manual. Atau Ya. menurut sampean dilakukan penyiangan atau dikasih obat herbi pratumbuh menurut sampean? Karena yang di lahan ini gulmanya itu kebanyakan gulma yang berdaun lebar. Jadi kalau diberi herbisida pratumbuh itu ya sepertinya Pengaruh. tidak ada pengaruhnya. Berarti harus manual. Sepertinya harus manual itu. Selain gulma, masuk gak naik elek ya? Selain gulma. Ternyata di musim nganu rendeng enak buleri. Ya. Ya. Oke, Ada beberapa kedepannya tanaman pasti yang ada buler. kaosnya. Ada beberapa tanaman yang Ya, buler. beberapa tanaman ini ada yang boler itu ya sepertinya dari dari bibit, mungkin dari dari bibit juga ada sih. Ya. Yang dari cuaca juga ada sih, ada ndeblok lah istilahnya. Untuk Ngeblok. keseluruhan gimana? Untuk keseluruhan sudah bagus. Sudah bagus. 80% itu sudah bagus.
Oke, terima kasih untuk Mas siapa tadi? Mas Arwani Mas Arwani dari Lampung, Desa Sendang Retno, Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Lampung Tengah. Oke, menyimak dari obrolan tadi di sini sedikit saya simpulkan. Yang belakang ikut nimbrung toh? Ikut? Mengiyakan saja? Ya wes, mengiyakan saja. Besok gantian karena saya insya Allah kalau ke Tulungagung akan mampir ke sini pasti tak tengeri. Ditengeri ya bos? Ditandai. Ditandai. Ini sudah berarti untuk kedepannya ganti ini dan ini. Siap-siap mawon ya. Ini yang lahan yang pertama ini. Ya saya tahu tadi tanamannya lumayan bagus. Oke, untuk kesimpulannya tadi katanya gulma memang paling bagus dilakukan penyiangan manual. Jadi tidak akan ada imbas ke tanaman. Kalau kita memakai herbi apapun herbinya itu pasti akan ada imbasnya ke tanaman. Walaupun terkadang itu sebentar. Katakan nanti seminggu depan sudah boleh lagi. Yang jelas herbisida apapun itu akan ada imbasnya ke tanaman. Itu pasti. Jadi paling bagus kalau ngatasi bahasa Indonesianya apa, Cuk? Mampu melakukan penyiangan, lakukan penyiangan saja. Dan terus tadi katanya ada yang 1-2 moler itu benar, itu bukan dari lahan Mas untuk sementara. Itu benar dari benih. Benih sekualitas apapun itu tetap ada 1-2 yang moler itu imbas dari biasanya. Tadi ada masukan dari masnya ini juga sebelum konten itu dipecah, umbinya dipecah, disigar, umbinya disigar. Jadi kalau umbi itu dipecah itu nanti cenderung bisa moler. Itu yang pertama. Yang kedua, sekualitas apapun benih itu pasti ada 1-2 yang gembos tetap masa ditanam juga akan moler. Pengaruh ke tanaman. Jadi untuk keseluruhan sudah bagus. Cuman ini di sampingnya ada tanaman yang saat ini usianya 50 HST. Sebenarnya ini larangan. Tapi karena yang jelas seperti yang saya bilang tadi, petani Kediri itu udah pada senior. Jadi sampingnya masih umur berapa milik sampean? 19 HST, sampingnya sudah umur 50. Nanti disut Mas Ucup ya. Ini kalau petani pemula atau petani yang saya dampingi, saya haramkan. Karena kita bertani itu untuk berkelanjutan, tidak cuma satu kali. Jadi kalau sampai nanti tiba-tiba tanaman yang di sampingnya sudah tua ini ada masalah, pasti akan pindah ke tanaman yang muda. Nanti yang muda ini diobati, ini sudah tua, nanti sini tanam sampingnya, pindah lagi ke sini, jadi bolak-balik. Intinya kita tidak akan bisa memutus mata rantai penyakit seperti itu. Oke guys, sudah banyak belajar saya dari orang-orang Kediri, tepatnya Kecamatan Grogol. Oke, pindah-pindah nanti kita bahas. Setelah ini kita buat konten lagi. Kenapa bisa pindah-pindah? Kenapa kita tidak bisa memutus mata rantai penyakit? Nanti akan saya pedar semua ilmunya dan semua pengalaman yang benar-benar ada di lapangan. Fix, tidak ada yang mengada-ada. Karena di sini tidak ada yang berniatan saling menggurui. Gusman Bojonegoro datang ke sini tujuannya juga untuk belajar. Petani di sini lebih paham tentang tanamannya. Dan saya belajar dari petani itu. Kalau saya lebih pengalaman karena saya sudah datang dari paling ujung timur sampai hampir ujung barat. Jawa Tengah paling barat, beda lahan, semuanya beda cara tanam, beda cara aplikasi obat. Jadi untuk perawatan semuanya beda. Untuk bedengan itu orang sini taunya got dalem. Padahal ada yang cara turap, ada cara yang lain-lainnya. Itu kemungkinan saya yang lebih pengalaman. Tapi untuk tanaman di sini beliau-beliau ini lebih pengalaman dari saya untuk menangani tanaman bawang merahnya masing-masing. Oke,
Jadi untuk yang tidak terima bisa komen di kolom komentar. Gusman Bojonegoro akan selalu ada di mana-mana dan tidak akan pernah mundur untuk mendampingi semua petani. Kita datang sebagai payung bukan sebagai penyulut. Jadi kita akan mencarikan solusi karena pada dasarnya ilmu itu luas sementara pengetahuan kita terbatas. Tetap pada slogan kita berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik, jangan pernah menyalahkan salah satu versi, kasih masukan. Jadi kita ikut mencarikan solusi bukan menyalahkan petani. Intinya seperti itu ya. Iya. Oke. Oke. Pak Mandor oke? Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kapten Pak Mandor dan beliau yang punya lahan, berikut teman-teman yang ada di belakang. Nanti untuk seminggu ke depan beliau-beliau yang ada di belakang, teman-teman yang ada di belakang yang akan konten bersama Gusman. Siap. Siap. Insyaallah. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bangke, ngomong tanah. Cuk, panas le.